Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, dan lebih khususnya kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat yang kita ucapkan pada awal pertemuan kita ini, kalimat yang menandakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai dan melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sang pejuang yang rela berkorban demi agama ini. Bahkan kita dengar dari cerita, dari kisah-kisah yang sahih, beliau sampai bisa mengorbankan nyawanya. Ya, bahkan darah dari tubuh beliau bisa menetes. Dengan tujuan apa? Li'ilali kalimatillah, hanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, melalui perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, Islam tetap tegak sampai pada saat ini, dan bahkan sampai hari kiamat insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Islam akan tetap ada. Dan kita berharap bahwasanya dengan adanya Islam, ya, kita matinya Allah cabut kita tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, tetap dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Namun pada sebelumnya, ya, karena ini hari Jumat, silahkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang belum membaca surat Al-Kahfi, ya, silahkan membacanya mumpung masih ada waktu, kira-kira sebelum maghrib datang. Atau juga, ya, bahwasanya saat ini waktu yang sangat-sangat diijabah untuk berdoa, yaitu setelah habis asar sampai maghrib di hari Jumat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih tentang hudurun nisa ilal masajid, hadirnya seorang wanita ke masjid. Baik, wa idza kana hadza sya'nu fi khurujiha lil masjid, ya, bahwasannya kita kembali sedikit kepada permasalahan sebelumnya, ya. Wa fis sahihaini, dalam sahihaini Bukhari dan Muslim rahimahumallah, min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah
bahwasanya mengatakan lau ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ahdasan nisa'u. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang terjadi ya terhadap wanita-wanita saat ini di zamannya Aisyah radhiyallahu anha, ya, la mana'a hunna al masjid, pasti mereka akan dilarang masuk ke dalam masjid. Kama muni'at nisa'u bani Israel, sebagaimana dilarangnya perempuan-perempuan Bani Israel. Fakhurujul mar'ati ilal masjid, ya, maka keluarnya seorang wanita ke masjid, mura'iyun fihil maslahah, maka diperhatikan, sangat diperhatikan, fihil maslahah, kemaslahatannya, wan difa'ul mafsadah, dan menghilangkan madaratnya. Berarti di sini seorang wanita yang datang ke masjid bisa membawa dua, ya, bisa membawa salah satu dari dua hal, bisa membawa manfaat atau bisa malah menimbulkan madarat. Ya. Fa idza kana janibul mafsadah a'zam, seandainya ternyata madaratnya lebih besar, bahayanya lebih besar, fitnahnya dia keluar lebih besar karena fitnah wanita, jika itu lebih besar, muniat, maka dilarang seorang wanita menuju masjid. Dengan alasan apa? Khawatirnya menimbulkan fitnah. Ya, seorang wanita pergi ke masjid. Ya. Wa idza kana hadha sya'nu fi khurujiha lil masjid. Kita lihat. Ke masjid saja perlu kita lihat. Padahal kalau kita sudah kita kaji, padahal perempuan perginya ke masjid, bukan kemana-mana, bukan ke tempat-tempat yang lain, masjid. Sudah artinya biasanya orang pergi ke masjid berarti dengan tujuan yang baik. Ya, biasanya melakukan sholat 5 waktu. Ya, ini kan seperti ini. Nah, perginya wanita ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ini masih dilihat dulu. Dilihat apanya? Ya, dilihat kemaslahatan dan madaratnya atau bahayanya. Nah, wa idza kana hadha sya'nu fi khurujiha lil masjid, ketika dia pergi ke masjid, madaratnya lebih besar, ya, itu saja dilarang, tentu fakhurujuha li ghairil masjid, maka tentu keluarnya seorang wanita, ya, keluarnya seorang wanita dari rumahnya menuju tempat selain masjid min babi aula, tentu lebih utama. Ya, ke masjid yang kita tahu isinya kebaikan. Ini saja ya bisa dilarang, apalagi ke tempat-tempat selain masjid. Ya, antura'iya fihi al-hitah wal ibti'ad min mautinil fitnah, tentu perlu diperhatikan. Ya, artinya apa? Dengan harapan, ya, jangan sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ya, naudzubillah, apalagi datang bermain, ya, yang menimbulkan fitnah syahwat dan sebagainya. Ini wanita, maka ini dilarang di dalam Islam. Ke masjid saja dilihat, ya, dilihat kemaslahatan dan madaratnya, apalagi ke tempat selain masjid. Wa innahu wujidal yaum, maka beliau Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, ya, kemudian mengatakan wa innahu wujidal yaum, maka didapatkan pada hari ini qaumun yunaduna bi khurujil mar'ah, ya, suatu kaum yang mengajak, ya, mengajak apa? Untuk keluarnya seorang wanita limuzawalatil a'mali al-wazifah, ya, yaitu apa? Untuk menghilangkan tugas-tugas pokok seorang wanita di rumahnya. Kama huwa sya'nuha fil gharb, ini sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri barat. Ya. Wa man hamma anna ala syakilatil gharb, begitu juga orang-orang yang mirip dengan negara barat.
Fa inna haula yad'una ilal fitnah. Sesungguhnya mereka ketika memerintahkan perempuan-perempuan untuk ikut keluar, ya, kemana saja, ke seluruh tempat yang ada di daerah mereka, ya, kemana saja, maka secara tidak langsung mereka sesungguhnya mengajak kepada fitnah. Wa yaqudunal mar'ah ila syaqaiha wa salbi karamatiha. Ya, ini mengajak atau menggiring seorang wanita kepada apa? Kepada kepada kebimbangan, ya, kepada kesedihan, wasalbi karomatiha, yang bakal merusak kehormatannya. Ini kan banyak di negeri-negeri barat, ya, datang ke sini, datang ke sana, mohon maaf, bahkan datang ke klub malam dan sebagainya seorang wanita. Ya, fal wajib iqafu haula inda haddihim. Maka sebenarnya apa? Kewajibannya adalah bahwasannya memberhentikan mereka. Kalau ada orang-orang yang tipenya seperti ini di daerah kita, ini harus dihentikan. Ya, yang berusaha untuk mengeluarkan wanita-wanita dari rumahnya, yang menghilangkan pekerjaan-pekerjaan pokok wanita yang sebenarnya. Ya, wa kaffa alsinatihim wa aqlamihim. Maka kita harus artinya memberhentikan lisan-lisan mereka, mengunci lisan-lisan mereka. Begitu juga wa aqlamihim, begitu juga tulisan-tulisan mereka yang mengajak untuk ke hal tersebut. An hadhihi da'wa al-jahiliyah. Kenapa? Karena ini adalah ajakan-ajakan jahiliyah, ajakan-ajakan kebodohan. Wa kafa ma waqa'at fihi al-mar'ah fi biladil gharb. Cukup sudah. Ya, cukup terjadi, ya, perempuan-perempuan seperti itu cukup di negara barat saja, jangan dibawa kemana-mana lagi, apalagi dibawa ke negeri Islam, dibawa ke Indonesia ini, ya, sehingga yang akan menimbulkan, ya, ketika mereka mengajak untuk pergi keluar, terutama di negara-negara barat, min wailat, akan muncul yang namanya kekejian, kebahaya, wail, kecelakaan, ya, wa tawarratat, ya, fihi min waqi'in mu'lim, bahwasannya, ya, akan muncul lagi itu, ya, bahwasannya mereka akan istilahnya jatuh kepada hal-hal yang bakal menyakitkan mereka. Ya, ta'innu lahu mujtama'atuhum. Ya, wal yakun lana fihim ibrah. Sehingga masyarakatnya dibuat menjadi rusak. Kemudian wal yakun lana fihim ibrah. Maka jadikanlah itu sebagai pelajaran bagi kita. Fasaidu, maka sungguh bahagia man wa'idha bi ghairih. Barang siapa yang diperingatkan dalam hal seperti ini. Ya. Walaisa lihaula min hujjah. Ingat, orang-orang seperti itu mereka tidak punya alasan, mereka tidak punya reason. Ya, tidak punya hujjah, kekuatan, dalil. Ya, yubarriruna biha da'watahum illa qaul. Ya, mereka hanya mengatakan bahwasanya apa yang mereka merasa, ya, bahwasanya apa yang mereka lakukan baik, menyamakan haknya perempuan sama seperti laki-laki. Sehingga mereka mengatakan inna nisfal mujtama' mu'attalun 'anil amal. Karena wanita berada di dalam, laki di luar, bekerja dan sebagainya, mereka mengatakan dengan kata-kata syubhat, ya, dia mengatakan sesungguhnya setengah masyarakat atau setengah manusia itu, ya, mu'attalun 'anil amal, tidak mau bekerja. Akhirnya ya, kurang semuanya, kurang produksinya, kurang sosialnya dan sebagainya. Ini syubhat mereka. Wa bihadza yuridu an tusyarikal mar'ah ar-rajula fi amalihi. Sehingga dengan alasan seperti tadi, bahwasanya akhirnya produksi dan sosial semuanya menjadi kurang, maka mereka mengharapkan mereka menginginkan antusyarikal mar'ah ar-rajula. Ya, bahwasanya
seorang perempuan itu diikutkan dengan laki-laki fi amalihi dalam pekerjaannya. Sehingga kita dapatkan ya di kantor ya sudah ada laki ada perempuan ya. Wa tuzahimuhu wa tuzahimahu fihi ya janban ila janbin. Maka akhirnya apa? Ya sudah ramai. Ya bahkan berdampingan antara satu dengan yang lain. Wanasu antanasau. Ya, begitu juga ya sudah lupa. Ya, bahkan tanasau au tajahalu ma taqumu bil mar'ah min amalin jalilin dakhila baitih. Sehingga apa? Mereka dibuat lupa, mereka lupa atau dibuat bodoh yang pada seharusnya apa? Seorang wanita memiliki pekerjaan yang lebih mulia daripada itu. Di mana itu? Dakhila baitiha. Di dalam rumahnya. Ya. Wa ma tuaddihi lil mujtama' min khidbatin azimin. Dan apa-apa yang mereka lakukan di dalam masyarakat dari min khidmatin azim. Yaitu apa? Bantuan yang sangat besar. La yaqumu biha ghairuha. Tunasibu khilqataha wa tatamasya ma'a fitratiha fahiya zaujah allati yaskunu ilaiha zaujuha. Artinya apa? Seorang wanita itu memang yang paling tepat, seorang istri yang paling tepat adalah diam di rumah. Kenapa? Karena apa? Yaskunu ilaiha, supaya dapat menenangkan suaminya. Ya, apabila suaminya bekerja di luar dan sebagainya capek, ya sudah, wanita kan sudah di rumah. Ya, dia membantu pekerjaan suaminya, mengurusi rumahnya, mengurusi anak-anaknya, ya, kemudian bersih-bersih, ngepel, masak dan sebagainya. Jadi seorang laki-laki datang pulang, insya Allah dalam keadaan sakinah, penuh dengan ketenangan. Ya. Wahiyal ummu wal hamil wal murdi. Ingatlah, seorang wanita itu adalah seorang ibu. Wal hamil, begitu juga orang yang hamil. Wal murdi, dan yang menyusui. Ini tugas pokok seorang wanita. Dan ingat, ini adalah termasuk amalan yang mulia. Ya, jangan katakan ini amalan yang remeh, amalan yang kecil. Tidak, justru ini adalah amalan yang terbesar bagi seorang wanita. Wahiyal murabbiyah lil aulad. Dialah murabbiyah. Wanita tersebutlah, ya, wanita itulah yang menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Bahkan pepatah Arab mengatakan, ya, al-ummu al-madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Betul apa tidak ibu-ibu? Ya, ibu adalah madrasah pertama. Ya, bayangkan ketika dari lahir, ya, kemudian diasuh, nanti diajarkan, ya, diajarkan diajarkan berguling bayinya, kemudian nanti diajarkan bangun dari tidurnya, diajarkan merangkak, diajarkan berdiri, kemudian diajarkan berbicara. Siapa yang mengajarkan? Ibunya. Ya. Kemudian nanti membaca dan sebagainya. Ibunya, semua ibunya. Ini tugas pokok seorang wanita. Dan ini sebenarnya amalan yang sangat-sangat luar biasa pahalanya. Ya. Wahyal qa'imah bi amalil bait. Seorang wanita juga adalah yang yang mendirikan atau yang melakukan pekerjaan rumah, yang ngurusin rumah. Ya. Falau anna ukhrijat minal bait. Sekarang kalau seandainya seorang wanita keluar dari rumah, ya, wa syarikatir rijala fi a'malihim, dan mengikuti, berserikat, ya, bergabung dengan laki-laki dalam pekerjaan. Ya. Man dzalladzi sayaqumu bihadzal a'mal, hadhil a'mal. Terus siapa yang melakukan tugas-tugas pokok tadi?
Ya, siapa yang melakukan? Yang hamil, ya, yang menjadi seorang ibu, yang menyusui, ya, yang yang nanti membuat tenang suaminya. Ya kan betul, itulah tugas pokok seorang istri, menenangkan suaminya. Lihat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu pertama, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan dalam keadaan berlari ketakutan, pulang ke rumah. Di sana yang, ya, beliau ketuk pintu, yang bukain istrinya. Masya Allah. Ya. Lihat, disinilah artinya apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, dia selimuti. Dan Khadijah radhiyallahu anha tidak bertanya dulu. Dibiarkan suaminya perintahkan zammiluni, selimuti aku, diselimuti oleh beliau. Ini menunjukkan bagaimana sifat seorang istri yang baik, istri yang soleha, yang mampu menenangkan suaminya tanpa banyak bertanya. Ya, mohon maaf bahasanya tidak cerewet. Ya, dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Zammiluni, zammiluni. Bahkan ketika ditanya Rasulullah SAW, kenapa kok terjadi seperti ini? Ada apa? Ya, Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, beliau sendiri mengatakan, kamu ini adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah menyakiti tetangga dan sebagainya. Ya, beliau tahu bahwa saya siapa suaminya ini. Tidak mungkin, ya, suaminya ini bukan orang jahat. Sehingga diantarkanlah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke ke keluarga beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Ada apa dengan si suami beliau? Masya Allah. Artinya apa? Si istri di sini perannya juga menjadi solusi bagi masalah suaminya. Masya Allah. Ini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka dari itu, kalau seandainya wanita itu pergi, ya, seandainya wanita itu pergi dari pekerjaan pokok ini, terus siapa lantas yang mengerjakan pekerjaan pokok di rumah? Ya, siapa yang mengasuh anak? Siapa yang mengajari anak yang baik dan sebagainya? Siapa yang membuat anak menjadi soleh dan sebagainya? Ya, innaha satata'attal. Akhirnya ini akan semuanya akan terbengkalai. Yang bisa menimbulkan ya, bahasa kita broken home, yang merusak rumah tangga kita. Wa yaumaha sayafqidul mujtama' nisfahu as-sani. Dan suatu saat akan hilang, justru akan hilang, masyarakat akan kehilangan atau manusia akan kehilangan ya, nisfahu asani, ya, yaitu setengah yang kedua. Artinya hilang sama sekali, tidak ada generasi berikutnya. Kenapa? Karena semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, ya, sibuk, mohon maaf, ya, mencari rizki di luar. Padahal di dalam inilah rizkinya seorang ibu, ya. Terutama rizki yang paling besar yang Allah berikan adalah bagi seorang ibu adalah seorang anak yang mampu menjadi penghibur bagi dia. Qurrata a'yun. Ya, famada yughnihin nisful baqi. Ya, terus apa lagi gunanya? Kalau seperti ini generasinya sudah tidak muncul. Kenapa? Mohon maaf, ibunya sudah rusak. Ibunya sudah terkontaminasi. Kalau seperti ini ibunya terus, bagaimana akan muncul generasi-generasi yang baik? Ya. Ini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayahtallu bunyanuh. Akhirnya akan robohlah, ya, akan punahlah, robohlah, rusaklah bangunan-bangunan rumah tangganya, ya. Wa tada'a arkanuh. Artinya semuanya menjadi hancur dalam rumah tangganya. Kenapa? Suami sibuk sendiri, istri sibuk sendiri. Akhirnya anak terbengkalai, kurang kasih sayang. Ya.
innana naqulu haula'id du'at. Maka kita mengucapkan, kita mengatakan kepada dai-dai yang tadi. Ya, dai-dai yang merusak, yang memerintahkan wanita untuk ikut keluar, ikut bekerja sebagaimana laki-laki, mendapatkan hak sebagaimana laki-laki. Ini syubhat mereka. Maka kita katakan kepada kaum tersebut apa? Subu ila rusydikum. Kembali, sadar kamu. Kembali apa? Kepada rusydikum, kembali kepada petunjuk yang benar. Wala takunu mimman baddalu ni'matallah kufran. Janganlah kalian menjadi apa? Pengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan apa? Kufur terhadap nikmat. Ya, kufur kepada nikmat Allah dikasih anak ndak mau diurus. Ya, ada orang yang banyak susah punya anak, ini sudah punya anak ndak mau diurusin. Ini berarti dia tidak mau bersyukur. Ya, wa hallu qaumahum darul bawar. Akhirnya apa? Membawa kaumnya kepada apa? Kebinasaan. Ya, hancur. Kenapa? Generasi penerus tidak punya. Semuanya dibuat rusak. Ya, wa kunu du'at bina wa du'ata binain. Jadilah kalian semua ya du'at. Arti du'at itu apa namanya? Yang mengajak. Seorang dai yang mengajak. Mengajak kepada apa? Yang baik, artinya membangun. Ya, mengajak dalam pembangunan. Maksudnya pembangunan di sini apa? Pembangunan segalanya, generasi. Membuat generasi yang lebih baik. Wala takunu du'ati hadmin. Jangan menjadi generasi perusak. Jangan menimbulkan atau jangan memunculkan generasi yang bakal merusak. Merusak segalanya. Terutama yang rusak adalah agamanya, yang rusak adalah moralnya. Kenapa? Ini semua. Inilah kegagalan kita. Banyak anak-anak kita, anak-anak muda saat ini moral. Ya. Degradasi moral. Artinya akhlaknya turun. Kenapa? Inilah pengajarannya tidak ada. Ya. Makanya ya, Nabi SAW pernah mengatakan muru auladakum, perintahkan anak-anakmu untuk sholat bis sholati wahum abna'u sab'in. Ketika mereka umur 7 tahun. Ini sudah dididik seperti dari kecil sudah dididik. Siapa yang mampu mendidik? Orang tuanya. Ya. Kalau dari kecil tidak pernah diajarkan sholat, bagaimana nanti besar? Ya, kenapa? Karena sibuk orang tuanya masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Ya, padahal pekerjaan pokok orang tua adalah tetap mengurus anaknya, terutama seorang ibu. Ibulah yang lebih banyak di rumah. Sekarang pekerjaan ini hilang, sudah generasi yang buruk pun akan muncul. Wal iyadu billah. Ya, ayatuhal mar'atul muslimah. Wahai seorang muslimah semuanya, kaum muslimah semuanya, tamassaka bi ta'alimi dinik. Berpegang teguhlah, selalu belajar agamamu, agama Islam ini. Ini nasihat Syekh Shalih Fauzan kepada seorang wanita. Berpegang teguh, tamassak. Berpegang teguh terhadap apa? Ilmu agama, belajar. Wala taghurrannaka ya di ayatu al-mudillilina alladzina yuriduna salba karomatika, yang mana jangan sampai menipu kalian, jangan sampai menipu ya, jangan ada yang menipumu. Siapa yang menipu? Yaitu orang-orang yang menyesatkan, yang menginginkan merusak kehormatanmu. Allati bawa'aka manzilataha dinul Islam, yang justru Islam mengangkat derajatmu. Ya, walaysa ghairul Islam, dan ini tidak didapatkan kecuali dalam Islam. Ayo kembali, artinya seakan-akan ini menunjukkan wanita, hai para wanita semua, ayo kembali kepada Islam, jangan ngikutin barat. Ya, jangan mengikuti adat, jangan mengikuti adat istiadat orang kafir. Ya, kita Islam ini punya aturan sendiri, punya protokol sendiri, sudah ada aturannya, Allah sudah pasangkan. Ketika Allah berikan aturan, Allah berikan hukuman, Allah berikan syariat, itu sesuai dengan kemaslahatan kita semua.
Sedangkan aturan orang kafir hanya untuk apa? Ya sudah. Ya, muncul subhat, banyak subhat dari mereka yang muncul. Ya, mengatakan bahwasanya wanita harus bekerja, emansipasi wanita, ya, memiliki hak dan sebagainya. Islam tetap mengangkat seorang wanita, tetap bahkan dimuliakan posisinya. Siapa yang merendahkan wanita? Tidak ada. Justru di dalam Islam wanita itu sangat dijunjung tinggi. Cuman inilah subhat-subhat orang-orang kafir masuklah ke negeri kita. Yang mengatakan bahwasanya ya wanita harus Islam itu menjelekkan, merendahkan wanita, padahal tidak. Jauh dari kenyataan yang ada. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ya, ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan", barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima, selamanya tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Waffaqanallahu jami'an lima fihil khairu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya yang mana penuh dengan kebaikan, wassalah, begitu juga kemaslahatan kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang masalah ya keluarnya seorang wanita ke masjid. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Ana seorang ibu dan memiliki satu putra dan satu putri. Ana saat ini bekerja di luar di suatu perusahaan. Mohon nasihatnya. Setelah saya belajar Islam, timbul dilema antara melanjutkan karir atau mempersiapkan diri untuk keluar dari pekerjaan dan menjadi ibu yang full time di rumah. Masalahnya adalah saya kurang pandai bekerja di rumah. Sekarang ini walau tak ada pembantu, saya masih bisa mengurus rumah walaupun seadanya. Mohon nasihatnya agar anak ikhlas bekerja tanpa pembantu dan mendapatkan yang lebih baik dari sekedar khodimat dengan zikir sebelum tidur. Namun bolehkah saya punya pembantu? Masalahnya jadi ada non mahram di rumah kami. Jazakallah khairan. Baik. Ini yang bekerja ini berarti yang bertanya, ana seorang ibu memiliki satu putra dan satu putri. Kalau dia memang tidak memiliki suami berarti di sini ya. Jadi dia harus bekerja. Jadi wanita tersebut kalau memang dalam kondisi yang sangat darurat, sebagaimana yang sudah kita katakan di pekan yang lalu, dia boleh bekerja. Artinya dengan sesuai kebutuhannya dia. Ya, boleh bekerja. Tapi pekerjaannya sebagaimana kalau dalam Islam diatur tentang wanita tersebut ya. Jadi yang terpenting adalah pekerjaan pokoknya terselesaikan dulu. Kalau ini sudah selesai, silahkan dia bekerja di luar. Tetapi dengan syarat yang pertama, pekerjaannya diusahakan. Ya, diusahakan itu apa? Bahwasannya tidak bercampur baur, diusahakan. Karena negeri kita kan berbeda, ini agak sulit. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ya, jadi sesuaikan dengan pekerjaan wanita yang memang pekerjaan wanita pas dengan wanita. Ya, jangan nanti mohon maaf, tidak mungkin kan seorang wanita disuruh manjat, tukang panjat pohon kelapa dan sebagainya, kan tidak cocok. Itu pekerjaan untuk orang laki-laki biasanya. Ya, artinya disesuaikan, dicocokkan dengan pekerjaan seorang wanita. Kemudian cari tempat yang memang tidak menimbulkan fitnah. Ini bolehnya bekerja seorang wanita ketika memang ada suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian bolehkah wanita ini punya pembantu? Silahkan. Ya, bolehkah dia punya pembantu? Silahkan. Ya, tetapi pembantunya ini ya diusahakan, kita kan bisa cari nih. Sekarang dilihat ini, ada putra dan ada putri satu. Dilihat nih kemaslahatannya mana. Ya, atau mungkin dibuatkan tempat di luar, atau mungkin hanya datang pada saat pekerjaan, ya membantu pekerjaan sebentar saja. Ya.
pas ada ibu di rumah atau pas ada anak di rumah dan sebagainya, silahkan. Ya, yang penting jangan sampai menimbulkan fitnah. Itu tidak apa-apa. Ya, cari pembantu. Tapi usahakan cari pembantu yang memang juga paham dengan kita. Kalau memang tidak ada sama sekali ya sudah. Yang penting mungkin pekerjaan yang artinya kita butuh bantuan seperti nyetrika atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, tidak semua. Ya, mudah-mudahan ini ibu yang bertanya, masya Allah, diberikan kemudahan ya. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam permasalahannya, bahwasanya ya. Jadi silahkan mencari pembantu ya. Kalau bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Allahu a'lam. Apa ada syarat seorang wanita itu boleh bekerja mencari nafkah? Ya, tadi saya katakan itu. Ya, boleh. Jadi syaratnya tadi usahakan tempatnya tidak bercampur baur begitu saja, ikhtilat. Diusahakan. Ya. Yang kedua, harus disesuaikan dengan pekerjaan laki-laki. Kemudian yang ketiga, disesuaikan dengan pekerjaan perempuan. Yang ketiga, syarat yang utama adalah pekerjaan pokoknya dia terselesaikan. Apa itu? Ya sudah, mengurus rumah tangga. Jangan sampai ya karirnya di luar hebat, ternyata apa? Di dalam bobrok, di dalamnya rusak. Ini bahaya. Maka dari itu dengan syarat apa? Ini dulu selesaikan pekerjaan pokok di rumah. Kalau ini sudah selesai, silahkan bekerja di luar. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Mau bertanya, bagaimana jika setelah menikah istri tidak bekerja mengikuti perintah agama, namun jadi tidak leluasa memberi tunjangan kepada orang tua? Terlebih lagi jika sang suami membatasi pemberian tunjangan itu. Apa yang harus dilakukan mengingat orang tua sudah tidak bekerja lagi? Jazakillah khairan. Sebentar. Bagaimana jika setelah menikah istri tidak bekerja mengikuti perintah agama, namun jadi tidak leluasa memberi tunjangan kepada orang tua. Terlebih lagi jika suami membatasi pemberian tunjangan itu. Saya kurang paham ini. Apakah harus dilakukan? Bagaimana jika setelah menikah istri tidak bekerja mengikuti perintah agama namun tidak jadi leluasa memberi tunjangan kepada orang tua? Terlebih jika sang suami membatasi pemberian. Baik, ini saya kurang paham ini pertanyaannya ini. Ya. Pertanyaan yang ini, bagaimana jika setelah menikah istri tidak bekerja mengikuti perintah agama namun tidak leluasa memberi tunjangan kepada orang tua? Terlebih lagi jika sang suami membatasi pemberian tunjangan itu. Apa yang harus dilakukan mengingat orang tua sudah tidak bekerja lagi? Ini orang tua siapa? Orang tua yang perempuan atau orang tua yang laki? Ya, beda kan? Kalau orang yang tua laki, ini kewajibannya sang suami untuk memberikan tetap memberikan nafkah. Kalau dia memang mampu, wajib memberikan nafkah kepada ibu bapaknya. Tapi kalau ternyata itu adalah ayahnya atau orang tuanya si istri, maka tidak ada kewajiban bagi suami. Istri juga tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena memang istri ini ada di bawah kendali suami. Mungkin itu, Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Dia tidak dikasih kerja sama suaminya, tapi dia nggak bisa ngasih tunjangan ke orang tuanya, sedangkan orang tuanya tidak bekerja. Oh begitu. Baik. Jadi si istri ini pingin membantu orang tuanya. Ya, pingin membantu orang tuanya, tetapi si suami tidak membolehkan. Ya betul, memang seperti itu. Ya, kalau istri mau bekerja harus atas dasar izin suami. Memang niatnya baik. Niatnya baik adalah untuk membantu orang tuanya. Ya, niatnya baik. Tetapi untuk mencapai niat yang baik, tujuan yang baik harus dengan cara yang baik.
Kalau seandainya dia tetap memaksa keluar, dia berdosa. Kenapa? Karena suaminya tidak memperbolehkan, suaminya masih merasa mampu bekerja sendiri. Ya, masih merasa mampu untuk bekerja sendiri. Terus pemberian suami ini kan ada dibatasi terhadap mertuanya. Ini tidak apa. Kenapa? Memang mohon maaf sekali. Ya, jadi seorang suami itu tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban untuk menafkahi mertuanya. Ya, tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Siapa terus yang menafkahi orang tua ini? Ya, anak-anaknya yang laki. Seandainya si istri ini punya saudara-saudara laki, inilah yang memberikan seharusnya kewajibannya si anak laki. Semua akan begitu nanti. Ya, siapa memiliki anak laki, dia yang bertanggung jawab, atau dia memiliki saudara laki, dia yang bertanggung jawab. Ya, jadi tetap artinya seorang istri silahkan dengan niat baik itu, masya Allah. Tetapi ingat, harus dengan cara yang baik. Bagaimana dia cara yang baik? Dia bekerja harus berdasarkan dapat izin dari suaminya. Terus bagaimana pembatasan masalah tunjangan untuk tunjangan untuk mertuanya? Ini sama artinya mohon maaf, ini bukan kewajiban suami ibu. Nah, sekali lagi mohon maaf, ini bukan kewajiban suami ibu. Kalaupun sudah dibantu, masya Allah. Ya mudah-mudahan lah, ya mudah-mudahan ya keluarga ibu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kemudian orang tuanya tadi ya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan juga. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya dijadikan keluarga yang sehat, keluarga yang penuh berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, jadi betul ya. Jadi sikap harus mematuhi suami. Kalau suami tidak mengizinkan untuk bekerja, tidak boleh dia untuk bekerja meskipun dengan niatan yang baik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana wanita yang bekerja di dunia pendidikan dan kesehatan? Apa diperbolehkan? Disesuaikan. Sesuai. Ya, seperti seorang wanita yang memang mendidik biasanya. Biasanya guru TK itu, mohon maaf, guru TK rata-rata perempuan. Tidak ada lah, jarang, sungguh sangat jarang laki-laki. Ya beda, masya Allah. Emosionalnya seorang wanita dengan laki beda. Hampir guru TK rata-rata ibu-ibu. Rata-rata wanita. Ya, ini diperbolehkan. Kemudian apa? Kesehatan bagaimana? Ya tentu, terutama bidan, terutama dokter-dokter yang memang permasalahan wanita ini sangat dibutuhkan. Bahkan seperti ini bisa hukumnya menjadi fardu kifayah. Ya, masya Allah, ternyata ada dokter-dokter perempuan. Artinya apa? Masya Allah, kewajiban kita gugur. Kenapa? Karena ada dokter wanita dari kalangan muslim. Kan ada ini ya. Ya, maka bersyukur, inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Harus ada dokter muslimah. Masa yang jadi dokter semuanya kafir? Apalagi laki-laki. Ya, masa kita mau istri kita melahirkan ya yang nangani orang laki-laki bahkan kafir lagi? Kan tidak mau. Ya, maka dari itu wanita juga boleh bekerja untuk menjadi bagian ini. Silahkan. Ya, Allahu a'lam. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap suami yang mengajak datang ke masjid akan tetapi ke majelis-majelis bid'ah? Ini secara tidak langsung mengajak kepada kemungkaran lah bahasanya. Bagaimana? Ya kalau memang bisa silahkan. Ya, jangan diikuti. Ya, taat bukan berarti taat yang buta, tidak. Taat dalam kebaikan. Sebagaimana kita taat kepada pemimpin, selama pemimpin mengajak kepada kebaikan, wajib kita melakukan. Tapi kalau dia mengajak keburukan, wajib kita untuk menolaknya. Ya. Jadi boleh seorang wanita
ya, apabila diajak sama sama suaminya diajak ke tempat atau melakukan hal yang haram, hal yang tidak diperbolehkan ya di dalam agama ini, maka boleh ditolak. Allahu a'lam. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut sedikit ke pembelajaran berikutnya ya, tentang babun fi bayani ahkamil imamah. Tentang ya, bab ya penjelasan hukum-hukum imamah ya, tentang masalah imam, kepemimpinan. Masya Allah ya. Imam apa ini? Kita akan lebih bahas di sini tentang imam sholat. Siapa yang boleh menjadi imam sholat? Siapa yang dimakruhkan? Siapa yang tidak diperbolehkan menjadi imam sholat? Baik. Hadhil wazifatud diniyah al-muhimmah allati tawallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tugas imam ini ya, imam atau wazifatud diniyah ini adalah termasuk apa? Tugas yang sangat penting dalam agama kita ini. Allati tawallaha, yang pernah memang dilakukan atau dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Ya, beliau sendiri, wa tawallaha khulafaur rasyidin. Bahkan apa? Digantikan kemudian oleh khulafaur rasyidin. Kenapa kita berbicara tentang imam? Ingat bahwasanya ketika manusia itu artinya sudah semakin banyak, maka harus ada seorang pemimpin. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sangat menganjurkan ketika seseorang itu dia melakukan safar ya, 2 orang atau lebih, maka harus ada yang diangkat menjadi pemimpin. Kenapa? Kalau tidak ada pemimpin dalam suatu jamaah, akan timbul kerusakan, akan timbul polemik, akan timbul masalah. Kenapa? Karena semua ingin menang sendiri, semua ingin diangkat dan sebagainya. Maka dari itu di dalam Islam, masya Allah ya, kita diatur. Allah perintahkan kita, Nabi SAW perintahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi dalam jamaah itu, dalam perkumpulan itu harus ada seorang imam, harus ada yang dijadikan pimpinan. Itulah gunanya pimpinan. Sehingga pimpinan inilah yang akan menentukan arah. Ya. Kalau ketika dia katakan dalam sholat, berarti kalau ketika dia suruh takbir, kita takbir. Ketika dia suruh ruku, kita ruku. Ya, ketika dia sujud, kita sujud. Ini namanya apa? Keimaman, mengikuti. Ya. Kalau seandainya dalam jamaah ternyata tidak ada imamnya, masya Allah, ya sudah, masing-masing tidak akan mungkin, tidak akan serempak. Ya, tidak akan sama. Pasti akan ada yang cepat, akan ada yang lambat, akan ada yang lama dan sebagainya. Tapi dengan adanya imam ini membuat jamaah itu menjadi teratur. Dalam rumah tangga saja, dalam konsep rumah tangga kita, ya, maka yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah sang suami. Kalau bayangkan kalau seandainya dalam kepemimpinan, ya, dalam suatu rumah tangga tidak ada kepemimpinan, ya, si istri tidak mau dipimpin oleh suaminya, akan muncul apa? Mohon maaf, pemberontakan. Ini dalam rumah tangga.
Ya, kalau seandainya suaminya sudah meninggal, siapa yang menjadi pemimpin saat itu? Ya seorang ibu, apalagi anak-anaknya masih kecil. Ya, ditinggal sudah suaminya sudah meninggal, maka ibulah yang menjadi pemimpin saat itu. Maka ini harus jamaah ini harus jalan. Rumah tangga ini harus jalan. Jangan sampai bahwasanya dalam suatu kelompok atau dalam suatu jamaah atau dalam satu rumah tangga tidak ada pemimpin. Kenapa? Pemimpin tugasnya mengambil keputusan. Ya. Kadar itu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu ya, ketika kita masih memiliki seorang suami harus kita taati. Ya, kenapa? Dialah pemimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini suami. Ya, suami berhak untuk menjadi pemimpin. Maka siapa rakyatnya? Istri dan anak-anaknya harus mengikuti keputusan suaminya. Tetapi ingat, keputusannya bagaimana? Selama sang suami memerintahkan kepada yang baik, selama suami memerintahkan kepada yang ma'ruf, wajib seorang perempuan untuk mengikuti. Apalagi tadi kalau kita lihat ya, yang tadi bertanya bagaimana hukumnya tadi ya. Kalau seandainya suaminya tidak memperbolehkan istrinya bekerja di luar karena memang sang suami sudah merasa cukup dengan yang ada ya, pekerjaannya insya Allah mencukupi, ya sudah, istri tidak boleh menentang. Kenapa? Karena sang suami tidak mengizinkan. Ya, karena memang pekerjaan wanita adalah di rumah. Ya. Kama asyrul muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa jangan sampai ya, kita kembali ya, jangan sampai rumah tangga kita menjadi rusak hanya gara-gara seorang wanita memberontak kepada suaminya, menginginkan sesuatu yang mana suaminya tidak sanggup untuk melakukannya, menginginkan sesuatu ya, meminta kepada suaminya sesuatu yang mana suaminya tidak mampu, bahkan bukan termasuk kewajiban suami. Ya, minta sama suaminya, minta mobil mewah yang harganya miliaran, yang harganya triliunan dan sebagainya. Minta yang begitu-begitu. Minta jalan-jalan ke sana, ke Eropa dan sebagainya. Minta sama suaminya. Hal-hal yang bukan termasuk kewajiban suami. Bolehkah seorang wanita meminta kepada suami? Silahkan. Tetapi ingat, tolong dilihat kemampuannya. Kalaupun tidak diberikan oleh suami, jangan marah. Kenapa? Karena itu bukan termasuk kewajiban sang suami. Ya. Begitu juga dalam proses imam sholat, sama seperti itu. Ya. Imam juga begitu. Imam melihat keadaannya si makmum nanti. Ya, melihat ya, seorang suami melihat keadaannya si istri dan anaknya. Semuanya ini sinkron semua. Ya, satu sama lain saling memperhatikan, tidak mementingkan dirinya sendiri. Bayangkan kalau imam mementingkan dirinya sendiri, makmum mementingkan sendiri. Suami mementingkan dirinya sendiri, istri mementingkan dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi? Hanya akan terjadi kerusakan. Ya, kerusakan terutama dalam rumah tangga, akan timbul masalah dalam rumah tangga. Inilah yang banyak terjadi di negeri kita. Banyak, rumah tangga yang akhirnya terjadi percekcokan. Ya, kenapa? Inilah. Jadi rata-rata kebanyakan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya, jadi kebanyakan wanita itu, ya, kebanyakan di neraka itu adalah para wanita. Kenapa? Karena para wanita itu kebanyakan, jadi Nabi SAW mengatakan, jadi kufurnya wanita itu adalah bahasanya kufur nikmat. Ya, kebaikan suami yang begitu banyak itu hilang. Ya, itu hilang dengan satu kesalahan suami. Ini seakan-akan bahasanya 1 tahun
hujan itu dikalahkan dengan 1 hari musim kering, ya, musim panas sehari, padahal ya tidak turun hujan sekali tok, atau musim musim kering cuman sehari tok, kemarau sehari, itu bisa mengalahkan ya hujan yang turun setahun. Itu kebanyakan seorang wanita mengkufuri. Ya, ingatlah bahwasanya bersyukurlah ya ketika kita memiliki seorang suami, memiliki seorang pemimpin, coba ditaati dalam ketaatan yang ditaati, diikuti dalam hal ketaatan, dalam kebaikan. Apabila melakukan hal-hal yang buruk, silahkan untuk ditolak semampunya. Kadang-kadang dipaksa sama suami, kalau enggak, saya ini kan kamu, ini mungkin beda nanti, ya. Nah itu mungkin ya kita baru muqaddimah tentang keimaman. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan depan kembali, insya Allah ya. Sekali lagi mudah-mudahan ya Allah menjadikan kita semuanya ya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan naungan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.